Halo majikan, gimana? Pasti udah nggak sabar nungguin TC hari ini ya? Sama Babu juga nggak sabar nih, walaupun masih pakai baju belel, belum mandi, habis beberes gitu kita bikin video aja lah. Habis sudah pada ngomel-ngomel. Ya nggak apa-apa, sekali-kali ya majikannya absen beberapa hari gitu kan. Kemarin kita juga udah ngasih maraton dijujulin video berturut-turut begitu. Biar kangen aja rasanya, kita kagak lama uploadnya agak lama. Nah makanya sesuai janji yang terakhir kali kita upload video tuh, hari ini kita akan membawakan teman cerita masih dari Jogja. Karena kita memang dapat beberapa teman cerita nih kirim-kiriman yang seru banget tentang Jogja, sampai bingung begitu. Yang kemarin kan udah seru tuh yang satu bioskop di Jogja kemarin tuh. Ini ada dua cerita lagi, yang satu tentang mall, satu lagi tentang usaha gudeg. Jadi daripada bingung kita mau bawain yang mana dulu begitu, ya udahlah dua-duanya aja langsung kita naikin sekalian ya. Tapi habis ini kita move on, pindah ke kota lain gitu. Apa sekalian bikin teman cerita provinsi season 2 ya? Lanjut kali seru ya. Soalnya banyak juga nih majikan-majikannya pada protes dari kemarin bahwa ini Jogja mulu gitu. Provinsi yang lain dong. Ya mohon maaf majikan, kan kemarin kita tahun diri emang abis pergi dari Jogja. Jadi vibes-nya tuh masih terbawa suasana sana. Udah gitu dapat cerita yang seru-seru pula. Tapi tenang aja, nanti nextnya kita ke kota-kota lainnya ya. Nah hari ini kita akan menceritakan kiriman dari teman kita namanya Irma yang pernah bekerja di salah satu mall terbesar di Yogyakarta gitu ya, salah satu mall terbesar di sana. Tapi untuk namanya kita samarkan pasti. Jadi yang udah pada tahu, tutup mulut dan jadi penonton yang baik begitu loh. Tutup mulut dan jadi penonton yang baik gitu loh. Kejadiannya sendiri tuh udah cukup lama gengs, di tahun 2011. Ya waktu itu Irma ini bekerja di sebuah cafe dan lounge ya, bisa dibilang tuh di dalam mall tersebut. Jadi konsep tempatnya tuh waktu pagi dari jam mall buka tuh sampai sekitar jam 9 malam, tempat itu ya semacam layaknya cafe pada umumnya. Namun naik di jam 10 sampai jam 3 pagi berubah tuh menjadi semacam lounge club dengan live musik dan orang joget-joget. Ya kalau zaman sekarang mungkin kalau bayanginnya 11-12 konsepnya sama Holy Wings kali ya, tapi ini kan versi jadulnya. Nah karena jadwal bukanya panjang tuh, dari pagi ketemu pagi lagi, tentunya pekerja di sana tuh shift-shiftan gengs. Namun semuanya ini pasti di rolling, ada 3 shift pokoknya, dari pagi ke siang, terus siang ke malam, dan malam ke pagi lagi tuh jam 3. Dimana siapapun pasti akan kedapatan semua jadwal shift itu. Dari awal masuk nih si Irma memang udah sering banget, bahkan memang bisa dibilang hampir semua pekerja di sana tuh pada cerita hal-hal horor mengenai mall tempat kerjanya itu. Jadi katanya mallnya sendiri mah cukup angker. Dimana gosipnya ya, waktu mallnya itu lagi pembangunan awal-awal nih, waktu lagi ngecor untuk pemasangan tiang pondasi tuh, ada 15 orang yang kecemplung itu di dalam lubang cor-corannya yang disebut-sebut sebagai tumbala proyek. Wilayah utara mallnya itu juga katanya dulunya merupakan kebun yang lebat lah, kayak hutan begitu, yang pas dibabat tuh dibilang kayak banyak ular-ular dengan ukuran gede-gede yang ngilang tiba-tiba. Jadi pas sudah jadi nih di basement sebelah utara tuh, kalau orang katanya bisa mengelihat, itu katanya banyak sosok-sosok ular besar memang di sana. Sedangkan di basement yang sebelah selatannya, yang katanya kalau dari selatan itu bisa langsung nembus ke daerah supermarket, dulunya itu merupakan tempat kuburan kuda. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa juga kuburan kuda begitu ya. Namanya orang dulu kan mungkin masih berkuda, apalagi misalkan keluarga keraton gitu kan kemana-mana pasti naik kuda, jadi ada kuburan khususnya kali. Namun ceritanya nih dulu nih sebelum dibangun mall, ada maling yang ketangkep warga terus lari tuh ke kuburan kuda itu tuh. Ketangkep cenah. Dihabisin tuh dia di sana sama warga, kepalanya lepas begitu dan dikubur di situ juga. Jadi jatuhnya bukan hanya kuburan kuda doang, tapi orang. Alhasil gentayangan lah itu ada hantu tanpa kepala yang katanya suka menunggangi kuda. Jadi misalkan kalau kalian lagi ada di daerah basement selatan itu terus denger kok tau ada suara kuda, bukannya suara mesin ya, namanya basement mobil sama motor gitu kan, harusnya suara mesin. Nah perlu waspada tuh, takutnya nanti melihat penampakan yang disebutkan tadi gitu majikan. Buat yang pada ngeliat tuh katanya pengalamannya nih, tahu-tahu ngeliat ada yang gelinding, dikira apa belanjaan semangka orang jatuh kali habis dari supermarket, kan dekat langsung ke supermarket tuh. Ternyata pas dilihat kepala hantu. Tendang aja udah kalau begitu ya. Makanya katanya dulu nih sering tuh ada nih satu wilayah di basement itu yang nggak pernah dibuka untuk parkir, padahal mah kosong tapi ditutup palang. Yang mana ternyata itu memang sengaja dikosongkan untuk para penunggu-penunggu di basement tersebut biar ya istirahat nggak terganggu sama pengunjung lah. Bisa kan logikanya aja ya, kalau parkiran lagi rame kan harusnya tuh dibuka semua biar cuan juga, ada pemasukan, tapi ini enggak. Namun ya nggak tahu ya kalau sekarang. Ini kan cerita waktu si Irma awal-awal bekerja di sana udah lama begitu dia dengernya. Yang mana waktu Irma mendengar hal itu kayak
Mitos nggak sih? Macam kayak cerita jembatan Gondolayu kemarin tuh. Kan sama, katanya ada tumbal proyek cor-coran manusia. By the way, tapi kemarin, mohon maaf ya majikan ya, kita dikoreksi, alhamdulillahnya tuh dibilang katanya kalau kata Gondolayu itu bukan dari kata gondol sama ayu, melainkan gondo sama layu. Alias gondo itu membawa dan layu itu mayit. Jadi bawa mayit. Karena memang banyak korban atau orang-orang yang meninggal di jembatan itu. Jadi lebih serem lagi ya. Yuk, abisnya kemarin mah supir Grabnya bilang gondol ayu begitu. Kita dikerjain kali ya. Supirnya guyon apa bagaimana gitu lah kan. Babu anaknya polos, lugu dan manja, apalagi suci gitu. Jadi percaya-percaya aja. Tapi ternyata salah tuh infonya. Gimana sih Pak Supir nih bintang 1? Nyala-nyalain orang aja ya. Padahal kita aja kagak nge-cross check lagi. Ya anyway, makanya si Rima ini tuh memang sudah dari awal tadi kan dengar cerita-cerita apalah tentang tumbal proyek segala macam, nggak percaya, bodoh amat lah. Orang yang mau kerja di situ realistis aja udah, orang lagi BU butuh duit masih sosokan takut setan katanya begitu. Sampai akhirnya lah dia ngalamin sendiri. Jadi waktu itu akhirnya si Irma ini dapat shift malam. Nah, dia tuh ngeliat ada cewek berdiri sendirian di pojokan. Tapi Irma nggak tahu harusnya cewek itu sebenarnya ada di meja mana. Pokoknya Toto udah berdiri aja di situ. Karena pada malam itu keadaannya cukup full, jadinya ya Irma sibuk aja ngeladenin tamu-tamu lain. Namun ternyata besok-besokannya setiap si Irma ini shift malam, dia selalu ngeliat cewek itu berdiri sendirian di tempat yang sama. Penampakannya barbar kayak tamu, cewek biasa guys, bukan yang cantik banget juga gitu, enggak ya, biasa aja lah, pokoknya normal kayak orang pada umumnya. Sampai akhirnya si Irma sempat tuh deketin nanya kayak, mau order minuman apa mbak? Soalnya dilihat cewek itu tuh nggak bawa apa-apaan. Sedangkan kalau pengunjung lainnya kan yang ada berdiri-berdiri juga sambil megang gelas gitu kan, nontonin live music segala macem. Nah pas Irma nanya begitu, ceweknya senyum doang tapi nggak jawab apa-apa. Ya udah sama Irma disenyumin balik dan Irmanya mah pergi. Pas sampai kitchen, si Irma nih dibilang sama seniornya kayak, ngomong sama Rara kamu tadi. Hah? Rara? Rara siapa? Tanya si Irma kan. Dia nggak tahu maksudnya Rara siapa. Yang ternyata katanya Rara itu adalah perempuan yang berdiri sendirian tadi. Dan itu bukan manusia. Jadi di tempat kerjanya si Irma di cafe dan lounge tersebut, ada satu sosok wanita yang selalu muncul tiap jam 12 malam, gengs. Dan akan hilang atau pergi sekitar jam 12.10-an. Jadi sekitar 10 menit doang. Kalau dilihat-lihat ya macam kayak ada orang nontonin live music 3 lagu gitu, abis itu hilang. Dan sosok Rara ini tuh beber hampir semua orang bisa melihat. Mau itu pekerja di sana ataupun tamu pengunjung di sana. Jadi memang kayak beneran orang aja udah kalau dilihat nih. Nah pas di awal dibilangin tadi tuh sama seniornya, si Irma ya nggak percaya. Tapi besok-besokannya dia buktiin lagi tuh kalau dia lagi dapet shift malam, bener aja loh. Di jam 12 tuh entah tahu-tahu datang dari mana sosok Irma nih muncul gitu di spot yang sama tuh, dan sekitar 10 menit kemudian ngilang. Jadi nggak ada yang tahu sebenarnya Rara itu siapa dan kenapa bisa ada di sana tiap jam segitu. Rutin. Katanya sih dari awal kafenya dibuka dan memberlakukan launch ini dari malam ke pagi, sosok Rara itu ya memang udah tahu-tahu ada aja udah. Dikira awalnya pengunjung, tapi kok nggak mesen apa-apa, tiap kali ditanya kagak jawab. Dan selang beberapa menit kemudian, gone. Lah tiap hari begitu. Sampai pada akhirnya pengunjung di sana ya 1-2 orang pasti ada yang ngeh juga tuh ngelihat kalau tahu-tahu si Rara nih muncul dan menghilang. Tapi semuanya di cover nih, mungkin pas pengunjungnya bilang gitu kan, langsung dijawab kayak, ah mungkin bapak sama ibu lagi mabuk aja jadi berhalusinasi. Yang mana akhirnya mereka nih para pengunjungnya maksudnya mikir kayak, apa iya tapi kayaknya saya minumnya dikit aja kok, tapi kok iya kali saya mabuk kali begitu ya. Ya udah akhirnya bias gitu loh. Namun kalau para pekerja di situ yang orang dalam memang ngerti, udah hatam. Tapi ujung-ujungnya sih nggak takut karena tiap malam gengs penampakan Rara nih muncul gitu. Dan dilihatnya bener-bener cewek manusia, gak ganggu pula, udah diam aja di situ. Jadi ya udah dibiarin aja. Bahkan sampai owner kafenya ini menganggap si Rara itu semacam penglaris gitu. Jadi emang ya udahlah di situ aja kita gak ganggu, dia pun gak ganggu. Tapi dari situ baru si Irma lebih aware dan percaya sama cerita-cerita horor yang ada di mall tersebut. Karena kan dia akhirnya ngeliat sendiri nih sosok Rara yang semudah itu tuh melihat nih. Alias kalau dia shift malam ya udah pasti ngelihat. Yang mana ternyata setelah kejadian itu Irma nih merasa kalau cafe atau lounge itu memang lebih mending dan atau lebih aman tuh rasanya dibandingkan bagian-bagian lain yang ada di mall tersebut. Karena ternyata di setiap bagian mallnya itu tuh memang kayak punya penunggunya masing-masing. Kalau di cafe tadi ya ada si Rara. Terus tadi kan ada cerita juga tuh di basement tuh, mulai dari ular, hantu kepala buntung, sampai hantu-hantu tumbal proyek. Nah pernah nih waktu Irma nih lagi pulang pagi tuh abis closingan jam 3, dia mau nebeng sama temannya Yuni karena Yuni bawa motor. Tapi sebelumnya Irma ini mau ngambil duit dulu tuh di ATM yang ada di lantai 1. Jadi mereka turun dulu tuh dari kafenya di posisinya lantai 3 soalnya ya. Nah pas lagi di mesin ATM gitu kan, mencet-mencet, mendadak si Yuni bilang,
gue ke toilet bentar ya nih, bocor kayaknya. Jadi si Yuni ini lagi dapet mungkin. Irma yang lagi fokus di mesin ATM ini kayak nggak konsen nih sama Yuni, kayak macam yaudah cepet gih. Nah pas lagi nunggu uang keluar tuh dari mesin ATM-nya, itu kan suka lama ya prosesnya ya. Tiba-tiba tengkuk leher belakangnya Irma nih ngerasa kayak ada yang iup. Dikira itu Yuni dari belakang gitu ya, tapi pas dia nengok nggak ada siapa-siapa. Sedangkan AC di mall itu mah udah dimatiin kan jam segitu. Irma mikir dong, AC udah mati, angin dari mana tadi? Terus si Yuni tadi bilang ke toilet, bukannya semua toilet di sini udah dikunci ya? Terus si Yuni bilang ke toilet tuh mau kemana? Maksudnya toilet yang di mana? Nah dari area mesin ATM itu, si Irma nih tau-tau ngeliat kayak ada ibu-ibu pakai kebaya di lantai 2 jalan sendirian di dalam mall. Dan jalannya lama banget kayak macam putri keraton gitu, kayak 1, 2, 1, 2. Di situ Irma kayak langsung dek gitu perasaan. Dia mikir, ngapain ibu-ibu kebaya sendirian jam segini? Nggak mungkin itu pengunjung kafenya, nggak pakai kebaya juga dong. Langsung lah, Irma lari ke toilet yang memang jaraknya nggak jauh dari lokasi mesin ATM tadi. Pas didorong pintunya, masih kebuka. Tapi Irma nggak sampai masuk ke dalam, karena di dalam kondisinya udah gelap ya. Semua lampu kan dimatiin. Jadi cuma pintu utama di depannya aja tuh. Didorong gitu kan, terus si Irma teriak tuh dari depan, manggilin si Yuni. Yun. Tapi di situ sebenarnya Irma mikir, gak mungkin Yuni ada di dalam, orang gelap begini kondisinya. Tiba-tiba terdengar ada suara flush toilet. Loh, berarti ada orang tuh di dalam. Yun, teriak lagi tuh Irma kan dari depan pintu. Nah, bilik-bilik toilet itu kan nggak sampai atas ya, maksudnya kotak-kotak gitu, tapi nggak sampai plafon kan, kayak gantung. Jadi kalau orang mau ngintip gitu bisa. Nah, tahu-tahu dari salah satu biliknya nih, muncul kayak ada kepala cewek gitu, tapi baru rambut atasnya doang. Awalnya karena gelap nih, si Irma masih kayak nyipitin matanya, semacam, itu apaan hitam-hitam? Makin lama makin naik, makin tinggi gitu. Yang lama-lama ternyata itu adalah kepala dengan rambut tuh kelihatan. Lagi-lagi langsung duk gitu kan. Tahu-tahu ada yang manggil tuh dari belakang. Irma, ngapain lu di situ? Ternyata itu Yuni, gengs yang berdiri lumayan jauh tuh jaraknya dari tempat si Irma berdiri di depan pintu toilet. Ngelihat si Yuni tuh di sana tuh, Irma langsung buru-buru lari sambil ketakutan dan minta untuk, udah yuk cepet-cepet pulang yuk. Merasa Irma ini beber kayak orang yang shock banget gitu ya. Yuni nanya, kenapa kamu? Ngapain tadi kamu di depan toilet situ? Kamu lihat apa? Ya Irma bilang, dia tadi nyariin si Yuni, karena kan katanya Yuni bilang mau ke toilet. Tapi si Yuni langsung jawab kayak, gila kali aku ke toilet situ. Itu kan toilet paling angker di mall, makanya tadi aku heran kamu ngapain di depan situ. Aku tadi balik ke toilet kafe di atas. Dengar jawabannya si Yuni, si Irma langsung terdiam. Karena kan tadinya memang sempat lihat ada kayak kepala, tapi memang belum full guys. Jadi baru kayak atasnya doang gitu kan, belum kelihatan mukanya untungnya. Tapi mereka juga bingung kok, toiletnya kebuka ya. Maksudnya kan harusnya udah dikunci-kunciin itu dari jam 10 mall tutup. Jadi kalaupun kafe sama lounge itu masih buka, ya pengunjung itu kalau mau ke toilet yang di sana aja bisanya. Ya udah mereka buru-buru ke bawah tuh ke basement, ke area motor. Di situ perasaan Irma udah nggak enak nih, karena kan masih ketakutan. Yuni pun juga jadi parno dengan ceritanya Irma tadi. Di jam segitu keadaan basement, bener-bener sepi banget, Van katanya hening. Yuni nyalain motornya kan, dan Irma siap-siap tuh mau pakai helm. Tiba-tiba kedengaran ada suara kaki kuda. Kayak tak, 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 tak. Yuni sama Irma langsung lihat-lihatan. Tanpa ngomong apa-apa, mereka kayak udah sepemikiran nih. Dan Irma buru-buru naik tuh bonceng di belakang, mereka pergi deh dari situ. Pas pulang kebetulan memang arah rumahnya Irma nih searah tuh sama si Yuni. Setelah berjalan sekitar 15 menitan dari mall, mereka melewati sebuah pasar. Itu posisinya udah sekitar 3:30 pagi ya gengs ya. Karena kan tadi keluar mall aja udah jam 3 lebih tuh, setelah beres-beres mampir ATM, Yuni ke kamar mandi segala macem. Nah Yuni ngajakin mampir pasar dulu yuk buat makan mie Jawa, katanya ada mie Jawa enak di situ, bakmi Jawa. Irma bingung kayak, emang masih ada yang buka jam segini? Kata Yuni yang udah langganan di situ, memang bukanya dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Ya berhubung itu kan udah 3:30, jadi kayak lihat dulu lah, kali-kali masih buka gitu. Tapi kalau udah tutup ya udah. Cuma kita cek dulu aja, bisa si Yuni lapar. Ya udah Irma ngikut aja. Mereka parkir motornya tuh di depan pasar dan masuk ke dalam tuh. Situasinya udah sepi, sampai si Irma bolak-balik nanya kayak, yakin Yun? Tapi Yuni tetap jalan aja, dan bener ada yang jualan bakmi Jawa. Tapi abang-abangnya udah lagi siap-siap mau tutup, ya telat ya, abangnya udah mau pulang lah, udah jam 3:30. Ya udah jadinya nggak jadi. Pas mereka mau jalan balik nih, Yuni sama Irma kok nyium aroma makanan. Ini kok kayak ada bau-bau masakan ya? Jangan-jangan masih ada yang buka. Diikutin tuh aromanya tuh. Sampai mereka akhirnya ke arah pojokan gang tuh. Jadi pasarnya itu kayak gang-gang sempit, gengs. Nah, terlihat ada yang jualan soto tuh di pojokan gang dan rame. Wah, itu masih ada yang buka tuh, rame lagi, berarti enak. Ya udah mereka samperin kan, dan sempat sampai ngantri sebentar loh, hingga akhirnya giliran mereka tuh pesan. Yang jual nenek-nenek udah tua. Yang mana hal tersebut di Jogja lumrah aja ya, jualan makanan gitu kan, emang banyak penjualnya misalkan udah sepuh. Mereka pesen 2 porsi gitu, dan makan di situ bareng-bareng sama pengunjung yang lain. Pas dicoba, enak banget. Sotonya tuh soto ayam, gurih banget katanya. Sampai Yuni bilang,
ini kok aku nggak tahu ya ada yang jualan soto enak begini di sini. Padahal aku sering makan bakmi Jawa yang di situ tadi loh. Ini tempatnya sih terlalu kepojokan sih, jadi nggak kelihatan dari depannya. Sambil lahap tuh makannya tuh. Si Irma nimpalin kayak, iya kali ini tempatnya sayang banget di pojok banget. Ya makan juga pada orang tua semua nih, pada belum banyak yang tahu kali anak mudanya ya. Jadi di situ memang yang paling muda nih istilahnya ya cuma si Irma sama Yuni doang. Sementara pengunjung yang lain tuh udah kebanyakan orang tua semua. Ya udah, habis sudah mereka selesai makan, mereka lanjut pulang tuh. Nggak ada apa-apa lagi. Udah nih besok-besokannya gitu kan. Toilet lantai 1 tuh direnovasi ceritanya. Temboknya dicat semuanya jadi warna putih. Sebelumnya katanya tuh warna temboknya coklat-coklat gitu, geng. Tapi anehnya yang direnovasi, kok cuma toilet di lantai 1 aja. Yang konon memang katanya kan yang paling angker tuh di toilet lantai 1 tuh, mau toilet cewek, mau toilet cowok. Dan untuk mengurangi aura atau kesan horornya, tembok yang sebelumnya coklat tuh yang mungkin dirasa gelap ya, akhirnya dirubah tuh jadi putih biar terang. Tapi ya tadi, cuma di toilet 1, toilet 2 sama toilet lantai 3 tuh, ya temboknya masih coklat-coklat biasa. Namun walaupun udah dicat putih, Irma sih nggak pernah mau tetap tuh ke lantai 1 lagi. Tapi makin lama ya hal-hal terjadi di mall tersebut tuh udah terbiasa aja ya sama si Irma. Selama nggak aneh-aneh gitu, ya udahlah. Niatan dia cuma mau kerja di situ. Pokoknya kalau udah shift malam nih, harus siapin mental lebih aja istilahnya. Dimana dari awal nih pasti nih bakal ngeliat penampakan Rara tuh di kafe. Sampai kalau udah pulang tuh, turun dari kafe dari lantai 3, udahlah. Buru-buru pulang aja kalau shift malam, berarti kan pulangnya jam 3 lebih. Langsung aja pulang gitu keluar dari mall daripada ngelihat hal yang aneh-aneh. Yang jelas pokoknya akhirnya si Irma ini terbiasa lah. Bukannya tahu-tahu jadi nggak betah karena banyaknya hal-hal horor gitu, enggak. Namun yang nggak disangka-sangka adalah waktu itu Irma sama Yuni dapat shift sore ke malam. Jadi baliknya itu sekitar jam 10 malaman lah. Nah pas pulang, Yuni ngajakin Irma buat mampir ke pasar lagi, yuk kita makan sebentar. Dimana langganan bakmi Jawanya si Yuni pasti masih buka kan jam 10. Tapi pas kesana si Yuni keingetan sama rasa soto yang mereka cobain waktu itu, tapi memang pas dilihat sotonya nggak ada, apa belum buka. Jadi ya udah mau nggak mau makan bakmi Jawa aja. Kondisinya lumayan rame tuh, emang enak juga sih bakmi Jawanya katanya. Habis selesai makan mau bayar, si Yuni nanya nih ke mas-mas penjualnya gitu kayak, Mas, yang jualan soto di pojokan sana tuh bukanya jam berapa sih? Tapi si mas-masnya ini bingung kayak, soto yang mana mbak? Itu yang di pojokan tuh, tempo hari saya makan di situ tuh pagi-pagi yang jualan nenek-nenek gitu kata si Yuni kan. Si mas-masnya kayak lihat-lihatan sama rekannya tuh yang masak tuh kayak, soto ayam geng mbak, digituin. Iya soto ayam mas. Terus si mas-masnya ini malah kayak senyum-senyum. Oh sering mbak, memang yang ngalami nggak cuma mbak doang. Di sini sebenarnya nggak ada yang jualan soto mbak. Hah? Maksudnya gimana? Yuni sama Irma bingung kan? Ternyata katanya di pasar itu nggak pernah ada yang jualan soto, gengs. Tapi banyak orang-orang yang memang mengaku makan soto di pojokan situ pagi-pagi yang jualan si Mbah. Jadi perawakannya nenek-nenek. Cuma ya orang-orang pasar tetap bilangnya sebenarnya nggak ada yang jualan soto di sana. Jadi nggak ada yang tahu juga soto yang waktu itu Yuni sama Irma makan ini beneran soto manusia atau bukan. Dari situ mereka langsung merinding dan bolak-balik meyakinkan tuh ke masa kayak, ojo guyon toh mas, jangan bercanda gitu maksudnya ya. Tapi ya ternyata beneran. Cuma si masnya bilang kayak, udah nggak apa-apa mbak buat pengalaman, katanya begitu. Ya untungnya sih emang abis makan soto tersebut nggak ada terjadi hal apa-apa. Maksudnya nggak ada tahu-tahu yang muntah, sakit perut segala macam, nggak, normal aja. Makanya kan si Yuni mau balik lagi gitu, kangen sama rasa sotonya. Tapi ternyata nggak ketemu lagi. Dari situ waktu berjalan nih sampai akhirnya kafe tempat Irma sama Yuni bekerja tuh tutup, gengs, karena masalah internal ya, ada masalah perusahaan atau bangkrut lah. Irma sendiri yang nggak tahu pasti mengenai konflik apa yang terjadi di internal perusahaan tersebut. Yang jelas dia sama yang lain tuh kena PHK atas penutupan kafe itu. Jadi ya udah dari situ Irma udah nggak kerja lagi di mall tersebut. Nah sekarang kita ke cerita yang kedua tentang usaha gudeg keluarga majikan. Tapi sebelum kita bacain ceritanya, kita bacain dulu yuk review yang buat Babu nih senyum-senyum sendiri bacanya. Jadi pas ke Jogja kemarin kan seperti biasa, Babu nih membawa parfum kecintaannya dari Holy Grail tapi versi yang kecil. Ini tuh 25 ml. Bungkusannya bagus ya. Karena apa? Praktis, ini kan dibawa-bawa traveling gitu kan. Aman masuk pesawat. Tapi kecil-kecil begini, bombastis banget karena SPL-nya tuh tahan lama, guys. Jadi seharian kita ke pasar gitu, panas-panasan, ke sawah, terus malam-malam masih ke alun-alun juga masih awet wanginya nih, tercium dari jarak 5 km. Lebay ya, nggak, pokoknya dari jauh juga kita pergi tetap ketinggalan itu wanginya. Ya favorit Babu sendiri sih yang ini nih, yang Vanilla Rose. Sama ada satu juga yang Midnight, tapi udah habis, mohon maaf. Saking sukanya dipakai terus ya habis. Yang ini juga kita baru buka nih, Vanilla Rose, yang kemarin udah tinggal dikit. Pokoknya kalau yang Vanilla Rose ini tuh wanginya nih manis. Kalau kalian tahu sirup marjan yang merah, tahu kan? Mirip tuh, enak banget. Jadi ada wangi rose-nya, ada vanilanya, ada pandannya. Yang vibes-nya nih
Aduh, manis tapi seger, kayak dipeluk nyaman. Nah, ini tipe-tipe wangi yang warm lembut gitu loh. Bayangin kalau kalian pakai siang-siang, makin keringetan, makin dar-der-dor ini wanginya. Tapi kalau malam, misalkan kita mau dinner, nyari makan kayak tadi tuh, nyari mie godok, gudeg begitu ya. Bagus sebenarnya sukanya midnight tuh yang udah habis. Karena memang wanginya tuh maskulin, seger, kalem gitu. Jadi cocok buat malam-malam yang tenang, aman-aman aja, kagak usah yang heboh-heboh. Makanya kata Babu mah, beli dua-duanya biar bisa ganti-ganti mood. Yang midnight juga kita lagi order, soalnya belum datang aja. Harganya cuma 35 ribuan, kan murah banget. Kemasannya cakep gini tuh, ada busanya, nggak mungkin pecah-pecah, nggak mungkin tumpah gitu kan. Kaca botolnya. Dan ini tuh udah parfum beneran, bukan kolon atau body mist, jadinya awet, worth it banget. Nih banyak nih reviewnya bilang emang kayak parfum ratusan ribu, wanginya enak, segar tuh kalau yang midnight ya. Yang vanilla rose juga pada suka, itu bintang 5. Nah makanya mumpung tanggal kembar 55 nih majikan pada check out. Kalau dapat harga di bawah 35 ribu, kata gua mah borong beli yang banyak biar wanginya tuh bisa ganti-ganti. Karena semua wanginya sebenarnya enak-enak. Dibawa kemana-mana juga praktis gitu. Masuk pesawat 25 mil mah aman, lolos. Bawa 2 juga masih 50 mil, kan batasannya yang penting di bawah 100. Wanginya awet seharian, jadi langsung buktikan ya. Ini mau disemprot-semprot di sini nih biar kita cerita sambil terus awet-awetan wanginya ya. Nah, cerita kedua ini tuh dikirim sama teman kita namanya Sari. Tentang usaha gudeg milik orang tuanya tiba-tiba goyang karena hal-hal mistis. Jadi ibunya itu punya usaha gudeg turun-temurun yang namanya mah kita samarkan aja, kita sebut gudeg Mbak Surti begitu ya. Yang mana memang sudah cukup besar dan cita rasanya selalu dijaga. Mbak Surti sendiri jatuhnya berarti neneknya Sari tuh, tapi memang sudah meninggal dan diteruskan ke ibunya. Sari sendiri sebenarnya 3 bersaudara. Kakak pertamanya tuh sudah menikah dan udah pindah ke Solo. Terus kakak keduanya meneruskan S2 ke luar negeri, dan terakhir tuh Sari tuh anak bontot yang masih SMA pada saat kejadian ini. Semula pokoknya kehidupan keluarganya mah baik-baik aja, lancar-lancar baik. Nah tapi memang dari lama nih banyak hal-hal yang berkaitan dengan persaingan bisnis yang mengintai keluarganya. Namanya usaha katanya Van. Ada aja orang yang nggak suka gitu dan ingin menghancurkan gudeg ibunya itu. Namun keluarga dari sang ibu ini memang punya semacam guru spiritual yang udah temurun-temurun juga, yang selalu bisa menangkal kiriman-kiriman jahat tersebut. Jadi walaupun banyak yang mencoba mencelakai keluarganya Sari, itu semuanya mental dan malah berbalik ke si pengirim. Intinya mah gudeg ibunya tuh masih laris aja, nggak ada hal-hal buruk terjadi, anak-anaknya pun juga jalannya bagus-bagus gitu. Sampai suatu hari, guru spiritual keluarganya ini tuh meninggal guys, karena ya emang umur. Soalnya kan udah dari zaman neneknya Sari dulu lah, neneknya aja udah meninggal duluan. Tapi sejak saat itu, muncul deh nih hal-hal mengerikan yang dialami sama Sari dan keluarganya. Cabang dari gudeg ibunya itu kan cukup banyak yang tersebar di Jogja. Nah, satu pagi nih, karyawan dari beberapa cabang-cabangnya itu tuh menemukan kayak ada semacam sajian aneh yang diletakkan di depan toko gudeg. Tapi memang kayak sengaja diumpetin gitu. Jadi kayak ada yang di dekat tempat sampah, ada yang di balik pohon. Pokoknya banyak laporan dari sekitar 6 cabang tuh, di mana para karyawannya tadi nemuin sajian tersebut. Yang pas dikumpulin jadi satu nih, ternyata dilihat semua sajiannya nih sama. Jadi ada kain kafan, terus lidi dengan aroma kemenyan, telur busuk, dan tanah kuburan. Melihat itu, ibu ketakutan dong. Sari pun di sana tuh waktu rapat pada ngumpulin semua sajiannya ditemukan dari 6 cabang tadi ngelihat. Nah di situ bapaknya Sari ini bilang kayak, wah ini sih media guna-guna katanya gitu. Jadi bapaknya Sari ini kan memang ikut membantu ngelola bisnis gudeg ibunya ya, karena kan cabangnya banyak, jadinya dibagi 2 lah untuk kontrol. Dan gak lama setelah itu bener aja nih, ibu jadi mulai sering sakit-sakitan. Cuma di awal memang sakitnya ini masih kedetek medis. Maksudnya waktu diperiksa ya memang darah rendah, kecapean, ya mungkin semua itu karena pikiran. Nah di sisi lain, ada nih salah satu saingan gudegnya Mbah Surti dari dulu. Namanya juga ini kita samarkan ya, bilang aja kita di sini gudegnya Pak Joko. Awalnya namanya gudeg Pak Joko. Nah itu toto melejit swing, wah bukan main deh. Ceritanya dulu katanya Mbak Surti sama Mbak Joko ini punya hubungan dan membangun bisnis gudeg bareng-bareng. Cuma jualan kecil-kecilan aja, nggak sebesar sampai sekarang. Nah tapi ternyata hubungan mereka dilarang sama orang tuanya, di mana Mbak Surti ujung-ujungnya dijodohkan dan dinikahkan dengan pria lain. Nah setelah itu Mbak Surti ini lanjutkan bikin usaha gudegnya sendiri sampai besar dengan nama gudeg Mbak Surti. Nah sedangkan Mbak Joko yang ditinggalkan tadi juga tetap tuh menjalankan usaha gudegnya sendiri dengan nama tadi tuh awal bukannya gudeg Pak Joko, dan akhirnya menikah juga, punya anak, punya cucu. Dari situ persaingan gudeg dua ini tuh terjadi, tapi basicnya sebenarnya bukan karena Mbak Joko yang sakit hati atau dendam kepada Mbak Surti. Karena sebenarnya gimana pun juga Mbak Joko ini masih punya rasa lah ke Mbak Surti, karena kan
ya pernah cinta-cintaan, bucin segala macam, jadi nggak tega untuk ngapa-ngapain juga. Namun karena hal itu yang sebel adalah ternyata istrinya dari Mbak Joko yang gimana pun juga cemburu. Karena Mbak Joko ini diam-diam masih menaruh rasa kepada Mbak Surti, nggak bisa melupakan lah. Sampai akhirnya namanya berubah menjadi Gudeg Bu Joko, gengs, biar head to head nih dua perempuan pemilik gudeg diambil alih lah sama istrinya si Pak Joko ini. Dan seiring berjalannya waktu, dua gudeg ini sama-sama menjadi besar kan, ya udah masing-masing aja tuh jalannya. Tapi banyak rumor dan cerita-cerita kalau dibalik itu semua sebenarnya dua kubu dari gudeg ini tuh masing-masing saling kirim-kiriman ilmu hitam. Tapi memang nggak pernah kejadian ada yang hal ekstrim-ekstrim gitu sih, karena ya masing-masing punya kuncinya sendiri, sampai akhirnya kan diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, tapi selain persaingan dengan gudegnya Pak Joko, pemilik gudeg-gudeg yang lain tentunya banyak yang ingin mengambil posisi dari gudegnya Mbak Surti atau gudegnya Ibu. Jadi serangannya sebenarnya nggak tahu nih, nggak cuma dari gudegnya Mbak Joko doang dong, tapi gudeg-gudeg lain tuh kayaknya juga ingin menyerang. Intinya pelakunya belum diketahui lah. Makanya pas akhirnya kuncen dari zamannya Mbak Surti ini udah meninggal dan si Ibu nih sebagai pewaris gudegnya kayak terserang tuh dari kiriman yang dulunya tuh sempat nggak bisa, tapi sekarang kan berarti udah nggak ada yang ngelindungin. Tapi pelakunya siapa nih masih bias, belum terjawab. Bisa jadi dari saingan bisnis gudeg yang makin banyak, atau bisa jadi ya dari musuh bebuyutan dari dulu tuh Gudeg Bu Joko. Apalagi tadi bersama dengan itu Gudeg Bu Joko yang diturunkan ke anak-anaknya itu jadi naik daun banget karena memang berinovasi. Jadi mereka ini ngeluarin semacam gudeg kalengan, dimana waktu itu jadi viral banget perkara ya wisatawan kalau datang ke Jogja tuh pingin bawa gudeg sebagai oleh-oleh bisa beli yang kalengan itu aja karena kan lebih awet, gak gampang basi. Cuma ya Sari sama keluarganya sempat ngomongin kalau hal itu dianggap sebagai inovasi, ngikutin zaman, bukan sebuah clue atas serangan-serangan atau guna-guna yang mereka alami tuh berasal dari si Gudeg Bu Joko. Dengan kata lain ya Gudeg Bu Joko ini bisa naik daun begitu karena bukan sesuatu yang mistis, melainkan jelas dia berinovasi dengan gudeg-gudeg kalengan. Dan ada rumor juga memang kalau Gudeg Bu Joko itu tuh sebenarnya udah sibuk dengan persaingan bisnis dari anak-anaknya sendiri. Jadi kalau gudegnya Bu Joko ini kan juga sama nih, banyak cabang-cabangnya, tapi terbagi-bagi tuh, ada yang punya ibunya, bapaknya, sampai anak-anaknya juga kebagi-bagi lagi, mantunya siapa lah begitu. Dan satu sama lain saling serang, ceritanya begitu. Ya pokoknya kalau mau diceritain detail mah panjang banget gitu. Intinya Gudeg Bu Joko ini macam kayak keluarga yang chaos rebutan uang. Sedangkan kalau tadi ibunya Sari itu anak tunggal. Sebelumnya sebenarnya punya kakak, tapi udah meninggal waktu remaja. Jadi ya usaha gudegnya itu akhirnya diturunkan kepada ibunya nih satu-satunya pewaris. Makanya pas ada yang ngirim guna-guna begini ya pasti itu dari saingan bisnis, cuma nggak tahu nih yang mana saingannya, karena kalau keluarga lain udah nggak punya si ibu. Awalnya semua berusaha dihadapin aja, semua sajian atau guna-guna yang ditemukan tuh dibakar, dan ibu memang disuruh istirahat dulu untuk sementara. Walaupun semenjak itu bapak sering terlihat kewalahan dan kelelahan ngurus semuanya sendirian. Tapi makin lama nih keadaan ibu makin aneh, kulitnya ini muncul ruam-ruam, terus kayak ada cacar tapi hanya di daerah selangkangannya aja, yang membuat misalkan kalau ibu mau berdiri atau jalan itu sakit karena kan gesek-gesek. Pas dicek ke dokter dibilang ini bukan cacar ataupun misalkan herpes gitu, enggak, karena hasil labnya normal. Loh kok bisa? Makanya dari situ barulah keluarga menganggap ini nih udah mengkhawatirkan, karena ibu lama-lama jadi hanya bisa tiduran aja, bisa kalau mau bangun gitu kan jalan kesakitan, rasanya juga katanya gatel, panas gitu, tapi kan gak boleh digaruk, takut luka tambah parah. Sampai akhirnya kakaknya Sari nomor 2 namanya Mas Heru yang lagi kuliah di luar negeri tuh disuruh balik pulang kamu ke Jogja buat bantuin ngurusin ibu sama cabang-cabang gudeg lainnya. Ya bapak lama-lama kewalahan soalnya. Sedangkan kalau yang kakak nomor 1 tuh kebetulan udah kerja dan punya jabatan yang lumayan lah di Solo sana, jadi nggak mungkin untuk nerusin jualan gudeg. Tapi beberapa kali ya sempat pulang tuh nengokin ibu dan merasa sedih juga, bingung harus gimana ya. Karena semakin parah, bapak akhirnya mencari alternatif guru spiritual untuk menggantikan guru spiritual yang sebelumnya. Ada akhirnya tuh dipanggil namanya Mbah Suryo. Pokoknya waktu itu akhirnya keadaan ibu nih berangsur-angsur sembuh setelah ditangani sama Mbah Suryo. Dari situ Sari sama kakak-kakaknya mulai tenang tuh, karena nih berarti udah ada guru spiritual untuk keluarga mereka nih penggantinya. Tapi waktu lagi momen tenang-tenang begitu dan ibu nih udah kembali ngontrol resto, tiba-tiba Sari dapat kabar ibu nih kesurupan di resto. Jadi di dapur tuh ibu katanya makanin daging ayam yang belum diolah. Ya kan di dapur banyak stok ayam buat gudeg ya. Untungnya waktu itu yang tahu nih hanya pegawai karena kejadiannya kan di dapur di belakang. Maksudnya nggak ada pengunjung lain yang lihat. Kalau ada ya bisa jadi omongan langsung heboh kali tuh. Intinya hanya orang dalam aja lah yang tahu. Dari situ Mbak Suryo bilang untuk menjauhkan ibu nih dari rumah ataupun dari restoran karena sepertinya dua tempat itu yang masih menjadi target kiriman dari pesaing ini. Habisnya waktu di rumah kan ibu jadi
sakit. Terus giliran sembuh nih udah masuk ke restoran, kesurupan begitu. Ya udahlah, sementara ibu dilarang untuk ke dua tempat itu dan udah nggak usah ngurusin bisnis dulu. Nah, waktu kejadian nih, karena kejadiannya kan berarti lagi di restoran tuh yang kebetulan dekat dengan sebuah hotel. Jadi ya udah langsung dibawa ke hotel tersebut buat ibu diamanin, diistirahatin lah. Karena kan habis kesurupan lemes. Sedangkan katanya kan nggak boleh dibawa ke rumah. Ya niatnya besok nih ibu mau dibawa ke rumah anak pertamanya aja tuh, kakaknya Sari nomor 1 di Solo. Cuma pada saat itu karena keadaannya ibu lagi lemes habis kesurupan, jadi nggak mungkin langsung dibawa ke Solo, kan perjalanannya bisa 2 jaman ya. Makanya udahlah dibawa ke hotel dulu aja istirahat. Ditidurin di sana dan sempat dijaga semua orang. Maksudnya ada Sari, ada bapaknya, ada kakaknya tuh Mas Heru sama Mbak Suryo. Nah, posisinya di situ kan nggak ada yang bawa baju ganti. Perkara tadi ibu makanin ayam tuh kayak kesetanan sampai kotor semua, jadi harus diganti dong bajunya. Nah, kebetulan memang di sebelah hotelnya itu ada mall, gengs. Yang plot twistnya ternyata mallnya ini sama dengan ceritanya si Irma tadi. Bisa begitu ya? Makanya ini langsung kita bawain aja jadi satu. Jadilah Sari sama kakaknya tadi Mas Heru ke mall sebelah tuh buat beli baju untuk ya gantinya mereka sama gantinya ibu. Mereka kan nginep di situ juga jagain ibu. Tapi di mall itu mereka nggak ngalamin hal apa-apa sih, karena kan dari sore gitu ya banyak orang. Habis balik ya udah tuh kan mau nginep semalaman sambil nunggu kondisi si ibu nih baikan, terus besok langsung berangkat ke Solo. Sementara bapak tuh mau pergi tuh pulang ke rumah buat nyiapin baju-bajunya ibu alias ngepacking barang-barang buat dibawa ke Solo. Di situ si Sari disuruh ikut bantuin, kamu ikut pulang sebentar. Jadi yang di hotel nemenin ibu nih Mas Heru doang. Sementara Mbak Surip itu juga pergi buat melakukan ritual di tempatnya dia sendiri agar perjalanan ke Solo kemarin nih lancar, nggak diserang-serang. Nah, waktu udah sampai rumah nih, pas nge-packing barang-barang di kamar ibu, Sari nih melihat ada sosok ibunya jalan di depan pintu kamar. Loh, ibu gitu kan? Sementara bapak memang lagi di kamar mandi. Sari yang kaget langsung keluar gitu. Bener aja dilihat tuh ibunya lagi jalan ke arah dapur. Loh, ibu kok pulang gitu kan? Si Sari nanya. Di situ ibunya langsung berhenti, terus nengok ke belakang ke arahnya Sari dengan senyuman, tapi yang serem banget senyumannya. Seketika itu juga si Sari sadar kalau itu bukan ibunya. Dia langsung teriak tuh manggil bapaknya sambil masih menatap ibunya yang diem aja sambil senyum. Merasa ketakutan banget, Sari akhirnya balik ke kamar tuh dan bapaknya keluar dari kamar mandi. Pas mereka ngecek lagi di dapur, udah gak ada siapa-siapa. Buru-buru mereka cepat-cepat packing tuh dan keluar rumah udah. Nah, waktu di jalan tuh di mobil, tiba-tiba Mas Heru nelfon bilang katanya ibu hilang dari kamar. Lah kok bisa? Tapi sosok ibu yang tadi dilihat sama Sari di rumah tuh dia yakin bukan ibunya. Jadi nggak mungkin ibunya tahu-tahu pulang sendirian ke rumah. Ya akhirnya mereka sampai ke hotel tuh dan Mas Heru bilang kalau dia tadi sebelumnya sempat ke kamar mandi buat buang air besar. Ya emang agak lama sih di toilet, tapi pas keluar ibunya udah nggak ada. Malam itu keluarga panik nih nyariin ibunya. Yang ternyata akhirnya ditemuin nih sama pihak hotel, ibunya itu katanya lagi pingsan di pendopo yang ada di area belakang hotelnya itu. Jadi katanya ada semacam pendopo gitu, gengs, di belakang hotel yang masih satu kawasan juga. Nah, ibunya pingsan di tengah-tengah pendopo itu. Pihak hotel nih sampai bantuin ngangkat ibu tuh kembali ke kamar. Dan sampai besoknya akhirnya tetap tuh dibawa ke Solo sekitar jam 11 siang. Selama di Solo, ya ibu dirawat sama si kakak nomor 1 dan istrinya di sana. Sementara Sari, Mas Heru sama bapak di rumah. Karena kan Sari masih harus sekolah, sedangkan Mas Heru sama bapak ngurus gudeg. Tapi selama ibu nggak ada tuh di rumah, Sari merasa nih keadaan rumah baik-baik aja, kayak nyaman, aman aja semuanya. Tapi mereka selalu dapat laporan kalau katanya keadaan ibu tuh di Solo sana makin memburuk, gengs. Jadi ruam-ruam sama cacar-cacar yang dialami ibu dulu tuh muncul lagi. Jadi ternyata membawa ibu ke Solo ini nggak terlalu ngebantu juga. Di situ keluarga kayak buntu tuh, bingung semua. Sampai-sampai Mbak Suryo ini bilang ke semuanya untuk mengikhlaskan ibu kalau memang nggak bisa ditolong karena katanya udah susah nih. Jadi guna-gunanya udah menjalar ke darah. Namun ternyata diam-diam Mas Heru nih mencari second opinion atau guru spiritual lainnya karena ya awalnya merasa nggak rela disuruh pasrah begitu aja kan dibilang mengikhlaskan ibu. Dia mencari cara lah untuk nyembuhin ibunya. Yang ternyata di situ Mas Heru malah mendapatkan sebuah hal yang mengejutkan. Jadi saking hopelessnya nggak mau kehilangan ibu nih, Mas Heru itu sampai mendatangi pihak gudegnya Bu Joko untuk minta tolong atau apapun lah, hentikan semua ini. Karena kan aspek utama pengirimnya itu dari pihak sana kan. Ya sesuai dugaan tuh awalnya, kedatangan si Heru ini cuma diketawain doang dan gak ada yang mau bantu. Kayak diusir aja udah. Jahat banget. Tapi kan tadi udah diceritain kalau gudegnya Bu Joko ini chaos tuh, keluarganya pecah ke berbagai kubu. Jadi awalnya tuh Mas Heru datang ke pihak suaminya, ke pihak istrinya, terus ke anak pertama. Ya semuanya diusir, diketawain. Cuma pas datang ke anak kedua, beda cerita nih. Jadi ternyata anak kedua ini punya dendam tuh ke kakaknya sama adik-adiknya gitu lah. Intinya kan memang satu keluarga ini pada musuhan. Nah, anak kedua itu tuh mau bantu. Karena selain sama-sama merasa sebagai
sebagai anak kedua ya, Mas Heru ini kan anak kedua. Dibilang tuh, kalau nanti dibantu, Mas Heru harus bantuin dia untuk ngancurin cabang-cabang gudeg milik kakak sama adik-adiknya si Gudeg Bu Joko. Intinya pokoknya Mas Heru ini harus masuk ke dalam keriuhan keluarganya Bu Joko inilah. Ya alasan lainnya kan guna-guna dari si ibu ini nanti bisa dimentarin lagi ke pengirimnya kalau benar dari salah satu keluarganya Bu Joko tuh yang ngirim. Jadi kan itu mempermudah juga untuk si anak kedua ini balas dendam. Ya kalau dari sisi Mas Heru sendiri pokoknya ada background story, dia nih merasa kayak lebih nggak diperhatikan dibandingkan anak pertama ataupun Sari tuh anak terakhir. Makanya pelariannya ke luar negeri tuh S2. Cuma lah repot kalau kita ceritain panjang. Ya tapi inti utamanya karena kondisinya ibu udah lemah begini ya, demi bisa menyelamatkan ibu, jadi apapun resikonya Mas Heru ambil. Namun ternyata menurut guru spiritual atau pegangan dari si anak kedua Bu Joko ini, yang ngirim guna-guna itu bukan dari keluarga gudegnya Bu Joko, melainkan dari orang terdekat ibunya Heru sendiri, alias suaminya, alias bapak. Percaya nggak lu? Ya Mas Heru sama yang lainnya juga nggak percaya awalnya. Malahan pas Mas Heru marah-marah ke bapak nih, hampir mukulin segala macam ya, Sari bingung dan berpikiran mungkin ini Mas Heru gila kali ya. Dia kayaknya udah kena guna-guna perkara datengin keluarganya Bu Joko tuh. Namun ternyata bener gengs. Pelakunya adalah bapak mereka sendiri yang memang sengaja mau membuat ibu tiada. Alasannya untuk menguasai gudegnya ibu nih karena bapak punya wanita lain. Gila nggak? Sari sama kakak-kakaknya aja tuh nggak ada yang nyangka sedikit pun loh. Karena sosok bapak nih di mata mereka, selama ini yang mereka kenal itu ya beneran sebagai bapak yang baik, kagak neko-neko. Cuma kalau dari sisi ibu, ternyata beberapa kali nih ibu memang sudah sempat curiga. Ya mungkin namanya istri ya. Namun memang hal itu nggak pernah disampaikan ke anak-anak. Jadi ya anak-anak nggak pernah tahu apa yang terjadi. Padahal sosok ibu itu udah nyari sempurna di mata Sari. Sampai-sampai Sari nih sebagai wanita, itu ingin menjadi sosok seperti ibunya yang pekerja keras tapi masih ngurusin istilahnya urusan rumah, anak-anaknya juga nggak kekurangan kasih sayang, walaupun ya ada cerita mungkin si Mas Heru ini merasa dibeda-bedakan sebagai anak kedua, tapi sebagai ibu nih bilang berusaha adil ke semuanya. Tapi memang ibu nih saking perfectnya, auranya tuh kayak apa ya, alfa banget sebagai wanita. Ya mungkin kan dari awal memang sudah diturunin usaha gudeg yang besar tuh dari keluarga, karena kan kakaknya udah lama nggak ada pas remaja. Jadi sebelum menikah sama bapak pun, ibu ini udah ngurusin beberapa cabang gudeg. Jadi bapak ini kan berarti kerjanya jatuhnya nih bantuin ibu untuk ngurusin cabang-cabang lain kan. Nah di situ si bapak ini merasa kurang laki-laki. Ya soalnya semua-semuanya dari awal memang sudah disediakan sama ibu, jadi bapak tinggal terima jadi. Walaupun di rumah sebenarnya ibu ini tetap masak loh buat bapak gitu ya, selayaknya istri. Tapi kalau dalam bisnis nih, karena awalnya gimana pun juga semua cabang gudeg itu adalah punya ibu, jadi segala keputusan tuh harus dengan persetujuannya ibu. Maksudnya si bapak ini sebatas bantu ngelola dan ngontrol aja, macam kayak manajer gitu, tapi bos aslinya mah tetap ibu. Dari situ mungkin si bapak nih merasa ego laki-lakinya nih kosong. Makanya dia mencari perempuan yang istilahnya minye-minye lah, yang diempanin gitu kan, nurut, udah gampang disetir segala macem. Yang megang kontrol nih si bapak, jadi dia merasa menjadi laki seutuhnya. Sampai akhirnya beberapa kali dicurigain sama ibu. Ya gimana pun juga kan, apa sih istilah katanya tuh, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya bisa jatuh juga apa begitu ya, atau sepandai-pandainya ngumpetin bangke akhirnya tercium juga, kurang lebih begitu ya, mohon maaf. Nah, si bapak yang panik mungkin takut kebongkar terus didepak begitu kan. Jadinya dia diam-diam melakukan ngirimin guna-guna untuk mencelakai ibu nih lewat Mbak Suryo. Dimana momennya tepat banget karena guru spiritual turun-temurun dari si ibu nih baru meninggal. Jadi udah nggak ada yang ngelindungin. Yang Mbak Suryo ini sendiri kan bawaannya si bapak, bukan dari keluarganya ibu. Makanya bapak ini semacam mainnya cantik banget gitu loh. Nggak langsung dibuat mati juga, tapi pelan-pelan aja. Memang seolah-olah ada kiriman dari pesaing nih. Dan Mbak Suryo ini pura-pura mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhan ibu, padahal mah dia sendiri pelakunya juga. Setelah semuanya terbongkar, anak-anak yang meminta bapak untuk berhenti. Karena gimana pun juga kan itu ibu mereka. Nggak mau lah anak-anaknya. Mas Heru pun sampai ngancam bapak nih, kalau bapak tetap nerusin, semuanya ini akan berbalik lagi ke bapak sebagai pengirim. Jadi biar dua-duanya mati, biar kita jadi yatim piatu sekalian. Karena kan guru spiritual dari pihak anak kedua, pihaknya Gudeg Bu Joko itu kan katanya bisa melakukan ngembalikin lagi kan. Nah mungkin karena takut amsyong semuanya nih, bapak pun akhirnya menghentikan sandiwaranya itu. Tapi yang bikin anak-anak pada kesel, karena yang namanya juga mungkin orang tua mereka kan gimana pun juga orang tua zaman dulu. Waktu menikah nih, ibu yang istilahnya udah punya bisnis gede itu tidak melakukan perjanjian pranikah karena tidak berpikiran ada kejadian seperti ini. Yang ujungnya waktu akhirnya cerai nih, ada namanya harta gono gini dan bapak menuntut
menuntut itu. Ujung-ujungnya karena memang hukum yang berlaku gitu tentang pembagian harta, jadi cabang gudeg ibu itu sebagian menjadi milik bapak. Karena ada cabang-cabang gudeg yang dibangun gitu kan, atau yang berdiri semenjak mereka menikah. Dan yang akhirnya dipegang bapak tuh ya, itu masih menggunakan nama yang sama, gudeg Mbak Surti gitu, tapi memang beda font tulisannya doang. Dan sampai sekarang akhirnya ada 2 gudeg Mbak Surti, gengs, yang asli punya si ibu, yang cabang-cabang lainnya tuh punya mantan suami alias punya bapak. Ya dari bapak sih katanya masih berusaha untuk nge-reach out anak-anak tuh, tapi dari anak-anak yang memang merasa kecewa sekaligus marah lah sama bapak mereka sendiri yang kelakuannya kayak gitu. Selain dirasa kayak nggak punya malu, nggak punya hati juga gitu kan, masih pakai nama gudegnya ibu, dan ujung-ujungnya bapaknya itu nikah dengan simpanannya plus wanita lain, gengs. Jadi setelah nikah dengan simpanannya yang pertama tadi tuh, dan beberapa tahun kemudian si bapak nih poligami, guys, 2 kali, jadi total istrinya 3 coba. Kalau kata Sari mah emang harus dikebiri tuh biar tobat gitu. Sari loh yang ngomong, bukan kita ya. So itu guys, kiriman 2 cerita dari teman kita di Jogja, yang mana menurut kalian yang paling seru? Kalau kata kita mah dua-duanya ya, makanya kita bingung nih. Ya udah langsung aja deh dibawain jadi satu, apalagi ada kayak sama-sama benang merah di mallnya itu ya. Cuma kalau di ceritanya Sari sih mallnya kagak ada apa-apa. Ya tapi makasih ya buat Irma dan Sari untuk ceritanya. Nanti kalau Babu ke Jogja lagi, kita ketemu ya, kita makan gudeg begitu sama belanja-belanja di mall tadi tuh. Ya Allah ya, seru kali ya, mau. Ya udah, makasih banyak juga ya majikan ya. Jangan ngomel-ngomel mulu gitu kan. Kalau Babu cuti uploadnya jarang-jarang gitu, namanya hidup kan kadang rajin kadang males. Ini aja kita belum mandi lah, mumpung hari Minggu ya. Makanya biar semangat, janganlah skip-skip iklan, klik subscribe-nya juga biar tambah-tambah banyak begitu. Like-nya juga jangan lupa. Makasih banyak ya majikan ya. Mohon maaf juga kalau Babu ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kau